kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keberkahan ini. Ya, karena ini penting. Ya. Karena tadi rezeki itu sifatnya tetap. Bagaimana kalau dengan pengangguran, orang nggak kerja, ya nggak berkah. Orang malas, nggak berkah. Ya. Kan rezeki pasti dijamin, Ustaz. Jadi buat apa saya kerja? Nggak berkah. Karena nggak bakalan bertambah. Dia macam gitu, nggak mau ikhtiar begitu. Itu nggak berkah seperti itu. Ya. Karena berkah itu tadi ziyadatul khair. Ada penambahan kebaikan, ada penambahan nilai. Gitu ya. Makanya orang beriman itu mesti kaya. Gitu ya. Kekayaan itu bagus, tidak dicela. Tapi kayaknya jangan kayak Korun kalau di Al-Quran begitu. Ya kan? Jadi ada memang kisah-kisahnya tuh. Ya. Banyak kalau kita mau baca sirah para sahabat Nabi, sahabat-sahabat kaya ya banyak. Gak usah takut jadi orang kaya, gitu kan? Yang penting kita selalu ikhtiar, bicara hasil nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali, kita pelajari jalan-jalan setan tadi, karena ini makhluk yang Allah ciptakan, setan iblis tadi, ya, yang sudah dicabut keberkahannya dunia dan akhirat. Luar biasa. Ya. Ini tercantum yang kisah iblis ini di dalam surat ke-7 surat Al-A'raf. Ayat yang ke-11. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, manusia maksudnya, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis, illa iblis. Jadi iblis ini di saat Allah memerintahkan kepada para malaikat, dia nyempil. Satu iblis ini nyempil di kalangan para malaikat itu. Kalau kita melihat seumpama warna dasar yang putih itu, warna dasar putih, kita akan terfokus kepada satu titik noda itu biasanya. Gitu. Maka iblis ini nyempil di antara kalangan para malaikat, jelas sekali. Nah, iblis nggak mau sujud. Ya, nggak mau sujud. Nah, kemudian di ayat yang ke-12-nya, ya, saya bacakan terjemahannya saja. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Jadi Allah bertanya dulu, tidak punya tendensi apa-apa. Allah bertanya dulu. Ya. Nah, ini pelajarannya buat kita sebagai atasan, sebagai manajer atau sebagai orang tua di rumah. Jangan maaf sekali-kali ketika anak punya salah itu langsung diponis. Tanya dulu, kenapa nak? Nah gitu, kenapa nak? Nanti anak itu akan merasa terpojokan itu. Kamu sih, kan gitu. Kamu sih, gitu ya. Nah Allah bertanya dulu, kenapa? Gitu ya. Ketika tadi saya perintahkan untuk sujud kepada Adam itu, kamu tidak mau bersujud. Ya. Nah, kemudian di sini iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Nah, ini karakter. Ya, kalau sudah aku, kan merasa saja iblis itu, padahal sama-sama diciptakan oleh Allah. Malaikat, jin, manusia,
sama-sama ciptaan Allah. Jadi muncul ya, karakter yang pertama itu merasa lebih baik. Ini hati-hati. Maaf Pak ya. Kalau ada orang yang merasa dirinya itu lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, merasa lebih punya kemampuan daripada yang lain, secara sadar atau tidak sadar, itu adalah karakter iblis. Gitu ya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, muncul egonya itu begitu iblis. Apalagi merasa apa? Saya kan sebagai kakak. Dari segi penciptaan saja saya diciptakan lebih awal. Ya maaf kalau kita tarik kepada kehidupan kita pun suka begitu. Saya kan kakaknya Ustaz. Dia kan adik saya. Ya ibaratnya bocah baru kemarin sore kan gitu ya, maaf istilahnya. Ini hati-hati nih. Hati-hati. Yang masih punya rasa-rasa seperti itu, pokoknya sadar nggak sadar itu adalah karakter iblis. Hati-hati. Ya. Nah, antara kebiasaan kita yang sering kita lakukan yang tidak sadar, ini banyak sekali yang tidak disadari. Nah, hal-hal kayak gini nih Pak, maaf ya, ini bisa mengurangi keberkahan kita ini. Bisa mengurangi keberkahan kita. Sama kan, di mana saja karakter-karakter ini ada. Jadi ustadz juga begitu, bersaing. Jadi ustadz itu bersaing, gitu kan. Kan ada ustadz itu kalau yang maaf nanya jamaahnya berapa yang hadir, usah diundur aja. Kalau jamaahnya nggak sekian, nggak bisa, nggak mau. Itu hati-hati, jangan mengisi tausiah ceramah itu hanya minta ketenaran saja. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau yang ngundang Masjid Agung, rapi, jamaah belum datang sudah hadir. Giliran masjid kampung, gak usah datang, masjid kampung gak ada isinya kan, gitu. Gak ada isinya. Itu hati-hati, kalau bisa melekat kepada siapa saja ya, karakter. Bisa dari ustadz, bisa dari guru, bisa ke orang tua. Saya nih bapaknya, dia anaknya, saya suaminya, saya istrinya. Kita muncul karakter-karakter seperti itu. Kita bisa cek di rumah tangga itu, terkadang muncul percekcokan itu, maaf ya, kadang hal-hal sepele. Suami gak mau kalah, saya kan pemimpin, kan gitu. Kata istri juga nggak mau kalah lagi, ada istrinya nggak mau kalah itu. Bapak sih nggak ngerasain di rumah, kan gitu. Nggak kelar-kelar itu hidup itu, ya. Nggak sedikit itu yang begitu. Ya. Nah itu kalau kita tidak memahami bahwa sesuatu yang tidak disadari ini adalah bagian dari karakter musuh kita, ya akan hilang keberkahan dari kita. Memang secara materi yang diungkapkan oleh iblis itu betul, bahwa api itu lebih mulia dari tanah. Kalau secara materinya, karena maaf, ukuran kita itu terkadang memang materi masalahnya. Betul nggak? Materi masalahnya, ukuran kita itu. Ya mohon maaf ini kan, orang yang turun dari mobil Avanza kan beda gaya turunnya dengan dari yang mobil BMW itu, udah beda lagi gayanya itu. Kan semua itu materi ya. Nah iblis itu sebetulnya gaya-gayaan aja gitu, gaya-gayaan aja gitu. Ya karena memang maaf kita ini kebanyakan gaya hidup ini kan.
pengen gaya begini, gaya begitu gitu kan. Jadi banyak gayanya aja. Nah ini yang terkadang tidak kita sadari. Nah kemudian di ayat 13-nya Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Nah, hati-hati nih. Berarti apa? Kita paham bahwa kalau kita masih membawa karakter kesombongan dalam hidup kita, sulit, gak bakalan pernah bisa masuk surga. Karena yang dibawa ini karakter iblis lah. Sombong itu apa? Kata Nabi apa? Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Apa yang ditolak oleh iblis? Perintah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditolak. Perintah. Masya Allah. Meremehkan manusianya apa? Adam, tanah. Ya, ustaznya tinggal di kontrakan, umpama kan gitu ya. Gitu. Ya. Diremehkan. Ya kan? Itu sombong itu begitu. Menolak perintah Allah, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Nah, maaf. Mungkin sering kita terkadang tidak diungkapkan. Beda sombong, takabur dengan apa? Percaya diri, itu beda. Tapi tipis ini, hati-hati. Tipis kan? Takabur, sombong dengan percaya diri itu beda. Ya. Kalau percaya diri, kita punya ilmu masalahnya. Ya, kita punya ilmu. Kalau kita udah punya ilmu, insya Allah gampang. Sesuatu yang kita lakukan itu gampang. Apalagi dari pengalaman kan, gampang. Gitu kan. Coba kita lihat orang-orang yang punya ilmu dan dia punya pengalaman. Kalau membuat sesuatu rencana itu, masya Allah, di luar kemampuan kita ya, orang yang sudah profesional itu. Membuat program kerja apa segala macam tuh cepat sekali. Ilmu sebagaimana apa? Dulu Nabi Yusuf menawarkan kepada raja sebagai bendahara, saya bisa, pilih saya, kata Nabi Yusuf. Gitu. Nah tipis ini. Makanya apa? Kalau kita menjadi orang yang bisa karena ilmu, ya boleh menawarkan diri. Tapi harus titik. Seumpama apa? Ada pekerjaan, saya bisa, titik sudah. Ya. Jangan dibumbuin lagi. Gak kayak yang dulu-dulu. Nah, gitu ya. Itu udah meremehkan orang lain tuh, jadi sombong akhirnya. Saya bisa Pak. Udah titik aja, gak usah nyari-nyari celah yang dulu-dulunya itu, gak usah. Jadi akhirnya apa? Meremehkan orang lain. Nah ini kadang terjadi, ya. Di mana saja itu, gitu ya, meremehkan orang lain itu kadang terjadi. Karena tadi ukurannya itu materi masalahnya. Maaf gitu ya, kalau ketemu sama kawan-kawan itu di grup reuni gitu ya, sudah punya apa gitu ya, sudah punya apa gitu ya. Obrolannya itu kan kalau masalah dunia gitu kan, masya Allah. Dibanding-bandingkan kan, gitu. Itu kalau kita tidak memahami karakter seperti ini, bisa terbawa arus. Jadi bisa terbawa arus. Jadi karakter takabur itu adalah karakter iblis, hati-hati. Sombong. Nah ini bisa apa? Menghilangkan keberkahan kita. Makanya apa? Akan semakin jauh dengan Allah. Meskipun dibukakan pintu-pintu dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Gitu kan. Makanya ketika Korun dimintai sedekahnya, infaknya, zakatnya oleh Nabi Musa,
Qarun bilang, saya dapat ini tuh karena ilmu saya, hasil keringat saya, gitulah kalau bahasa kita. Lupa dengan yang ngasihnya, maksudnya gitu ya. Dulu tuh Qarun tuh miskin, saudaranya Nabi Musa aja tuh. Ya, miskin, pengen kaya, deketin Fir'aun, gitu ya. Setelah kaya diminta sedekahnya buat Allah, walau berbalik kata-katanya. Ya kalau mau kaya sekolah dong yang tinggi, kerja keras kayak saya, gitu ya. Nah ini hati-hati, hati-hati. Itu sifat-sifat yang melekat, keburukan-keburukan yang akan menghilangkan keberkahan hidup kita. Dan ini banyak sekali. Makanya jadi manusia itu sebetulnya sederhana. Yang sulit itu jadi manusia beneran, gitu. Yang sulit jadi manusia beneran. Padahal sederhana jadi manusia. Karena tadi karakter-karakter itu terbawa oleh kita, karakter musuh kita, gitu. Nah, jadi takabur, sombong, ya. Ini sifat yang pertama yang akan menghilangkan keberkahan hidup kita. Bahasa mudahnya iblis itu bilang begini, ya, gak usah jadi iblis manusia itu, tapi warisi aja karakter saya. Nah gitulah bahasanya, warisi karakter saya. Karena tadi wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kan musuh yang nyata, artinya apa? Bisa dilihat oleh mata. Mana yang berkah, mana yang tidak berkah itu bisa kita mengukurnya. Karena nyata gitu. Musuh udah nggak buram lagi, udah nggak abu-abu lagi, jelas di depan kita terlihat. Kalau itu tuh nggak berkah kayak gitu. Ya. Yang pertama harus kita hindari adalah apa? Takabur, sifat sombong. Ya. Nah kemudian di ayat 14-nya iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Nah iblis meminta kepada Allah. Ya Pak, bisa kita bayangkan iblis yang tidak mau beribadah, tidak mau sujud kepada Allah saja dikabulkan doanya, apalagi kita yang ibadah. Nah mestinya begitu, ya. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, gitu ya. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Iblis aja dikabulkan doanya oleh Allah. Bayangin. Padahal iblis itu nggak mau nggak beribadah kepada Allah. Nah ini bisa apa namanya? Bisa menangkal orang-orang yang nggak mau beribadah kepada Allah. Gitu ya. Wah percuma doa yang kemarin gak dikabulkan, gitu ya. Karena doa lagi, gitu ya. Nah ini bisa menangkal ayat ini. Doa iblis permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Ya. Kemudian Allah berfirman, benar